Nah, saya ingin satu garis bawahin, Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak, Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun. Jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Siapa sebenarnya sosok di balik panggilan Lord Luhut? Seorang jenderal purnawirawan yang kini dikenal sebagai tangan kanan berbagai presiden dan selalu muncul dalam setiap isu penting negeri ini. Banyak yang kagum, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Dari medan tempur hingga meja kekuasaan, inilah kisah perjalanan Luhut Binsar Panjaitan, orang yang sering disebut sebagai misteri terbesar di balik politik Indonesia. Luhut lahir pada 28 September 1947 di Toba Samosir, Sumatera Utara. Anak kampung Batak ini menapaki jalan panjang sebelum dikenal luas. Dari kecil ia sudah punya semangat juang tinggi. Jalan hidupnya membawanya masuk ke Akademi Militer Nasional Magelang. Dan sejak itu namanya mulai menanjak. Sebagai tentara, Luhut pernah menorehkan prestasi internasional. Ia dikirim belajar ke Amerika, bahkan menjadi salah satu orang Indonesia yang berhasil menempuh pendidikan elit militer di sana. Luhut juga tercatat sebagai pendiri Kopassus Anti Teror yang kelak dikenal sebagai Den 81. Dari titik ini, ia dianggap sebagai sosok yang punya kecerdasan strategi sekaligus ketegasan seorang prajurit. Setelah pensiun dari militer, Luhut tidak berhenti. Ia merambah ke dunia politik dan bisnis. Pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, hingga dipercaya dalam banyak posisi penting oleh Presiden Joko Widodo. Dari maritim, investasi, energi, bahkan hingga urusan lingkungan, nama Luhut hampir selalu hadir. Tak heran publik menjulukinya sebagai Menteri Segala Urusan. Popularitas Luhut tak lepas dari kontroversi. Banyak yang menilai ia terlalu dominan dalam pemerintahan. Julukan Lord Luhut pun lahir dari publik, antara kagum dan satir. Namun, di balik semua kritik, Luhut tetap melangkah dengan tenang, seakan tak tergoyahkan. Luhut bukan hanya pejabat, ia juga seorang pengusaha sukses melalui PT Toba Sejahtera. Ia kerap menyuarakan pentingnya investasi, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi sebagian orang, Luhut adalah simbol keteguhan, bagi yang lain, simbol kekuasaan yang besar. Dari hutan Toba hingga pusat kekuasaan Jakarta, Luhut Binsar Panjaitan membuktikan bahwa perjalanan seorang anak desa bisa menembus dinding kekuasaan tertinggi negeri ini. Tapi pertanyaannya, apakah pengaruh besar Luhut akan terus bertahan setelah era Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah tokoh besar lainnya.